Bahkan kejadian-kejadian yang meninggalnya itu dengan cara dimutilasi, potongan tubuh pun bisa ketemukan, seperti puzzle. Nah itu jujur aku salah satu mungkin teman-teman juga ada yang aneh ya. Karena ada satu berita itu mutilasi yang potongan tubuhnya di mana-mana. Tersebar di mana-mana, tapi akhirnya bisa ditemukan dan iya. Itu mungkin nggak pakai metode metafisika? Iya, salah satu caranya demikian. Dan Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita di obrolan santai. Malam ini kita akan, ini agak lumayan berat Om Hao pembahasannya, karena kita akan membahas tentang komunikasi atau berkomunikasi dengan Corin, korban pembunuhan. Aku sebelum kita mulai Om Hao, aku pengen nanya karena di DM Om Hao banyak banget yang nanyain, di komen kita juga banyak banget yang nanyain, mungkin nggak sih ketika kita ingin berkomunikasi dan menggali info, khususnya nih seperti yang pembahasan kita malam ini dengan korban katakanlah pembunuhan gitu. Itu sebenarnya mungkin Mas, cuman dalam suatu penyidikan ya, berdasarkan metodologi ya dalam hal ini, metodologi untuk melacak suatu peristiwa itu tidak bisa dijadikan referensi baku, atau di sini menjadi sumber tersier, gitu. Jadi memang kita harus menggunakan data dan fakta yang ada, kejadian-kejadiannya seperti apa. Kalau kita kerucutkan ke untuk gampangannya gini ya, pembunuhan ini untuk mengungkapnya gitu ya. Untuk pengungkapannya. Ya, jelas di situ memang ada satu alur yang dimana harus dilakukan pemeriksaan oleh pertama orang yang ditugaskan untuk itu. Dalam hal ini adalah kedokteran pasti. Kemudian juga pihak yang berwenang untuk hal ini dan juga penegak hukumnya bagaimana. Jadi tetap harus ada reka-reka adegan peristiwa seperti apa, dan juga ada pemeriksaan di situ. Dan ini ada yang namanya algoritma kasus ya Om Hao ya. Nah mungkin ini kita bisa tampilin nih, Sobat Javanika udah ngeliat nih di belakang kita, udah ada LCD-nya. Mungkin bisa aku coba tampilin. Ini algoritma kasus ya Om Hao ya. Iya, jadi sebenarnya ada alur-alurnya di sini untuk melacak satu peristiwa atau kejadian yang pernah ada, dan juga harus ada data-datanya yang itu akan menjurus ke suatu klaim pertama, ataupun nanti bisa menjadi suatu fakta yang bisa disajikan untuk mengungkap dan menelusuri bagaimana kronologi kejadiannya, kapan, kemudian pembunuhannya seperti apa, dan juga yang paling penting adalah mengidentifikasi korban sendiri dan juga mencari pelakunya. Ujung-ujungnya sebenarnya pelaku dan motif nanti. Oh, itu bisa ketahuan akhirnya ya? Iya. Jadi motif-motif ini akan bisa dilihat apakah itu ada motif dendam, motif asmara contohnya, kemudian juga pembunuhan berencana, perampokan, atau melindungi diri gitu contoh-contohnya. Jadi ini bisa dilihat ya kalau di sini. Maaf ya ini kalau krek-krek gitu, tapi nggak masalah, memang kursinya seperti itu. Ini algoritma kasusnya. Algoritma kasusnya. Ini bisa kita lihat itu jenazah di sini. Jenazah sendiri terbagi menjadi dua. Pertama ada yang di dalam rumah sakit, dan yang kedua ada yang di luar rumah sakit. Kalau kita ambil dulu yang di dalam rumah sakit, itu kita mengetahui dulu penyebabnya, kematiannya kena apa. Jika itu adalah penyebabnya adalah penyakit, keperluannya biasanya untuk apa dulu? Ada juga semisal seperti kondisi pandemi COVID seperti sekarang.
Tapi harus ada persetujuan pasti ya. Dari keluarga ya? Ya, karena kita harus melihat misalkan penyakit penyertanya ataupun penyakit penyebabnya itu dampak merusak organnya seperti apa. Oke. Itu harus dilihat juga, harus ada pembedahan di situ. Kemudian ini adalah trauma atau intoksikasi atau penyebab dasar yang tidak jelas. Ini mungkin salah satu kasus yang kita bicarain ini ya? Iya, ya. Ini kita koneksikan dengan jenazah dari luar rumah sakit. Iya. Di mana jenazah di sini yang dievakuasi dari luar. Iya. Seperti contohnya yang ditemukan di suatu TKP. Iya, benar. Nah, ini kebanyakan bisa pembunuhan paling banyak. Pembunuhan, kemudian juga suicide, yang dicurigai pembunuhan juga. Terus kecelakaan. Nah, kecelakaan juga sebenarnya bisa dibagi juga. Yang memang pure kecelakaan ataupun yang dicurigai pembunuhan. Ya, karena ada beberapa motif yang ditemukan, semisal bunuh diri. Aku mau nanya nih. Ini kan berkaitan dengan tim forensik berarti. Aku pengen nanya dulu ke Om Hao. Om Hao pernah nggak dimintai tolong atau diminta bantuan untuk menyelidiki ini secara bidangnya Om Hao ya pasti? Iya, kalau itu saya jawab pernah untuk itu. Ya, saya pernah. Tetapi dengan pihak berwenang mana itu rahasia. Ya, karena di sini menjadi arsip dan dokumen negara, kesalahan demikian. Oh ya, benar-benar. Pernah yang terakhir kemarin juga ya, tetapi karena saya ada kesibukan, saya langsung bilangnya di depan. Jadi saya tidak bisa, saya bilang tidak bisa. Karena ketika untuk seperti ini itu harus dengan konsentrasi tinggi. Dan kita nggak boleh main-main. Istilahnya, jadi ketika dipilih di sini berarti kita siap untuk itu, gitu. Ketika nggak bisa di awal, nggak bisa, dan ketika nanti selesai pun kasarannya ini karena ini X ya, itu jadi tidak tahu apa ya, ini akan hilang gitu data-datanya. Saya sendiri sudah berusaha untuk melupakan, tetapi ada beberapa kasus yang pernah saya lihat gitu. Nah itu mungkin bisa diceritain Om. Ya. Nah ini penyebab yang tidak jelas. Waktu itu ada yang meninggal bunuh diri gantung ceritanya. Ya. Tetapi dugaan dicurigai itu dibunuh. Karena begini, ketika orang mengakhiri hidup dengan seperti itu kan laki-laki ya, ini korbannya. Itu terlihat lidah yang menjulur pertama, kemudian keluar cairan sperma dari kemaluan. Dan kita melihat dari kaki itu menyentuh tanahnya itu atau tanah itu harus ada jarak setidaknya 10 cm. 10 cm ataupun mendekati 2 cm itu nggak apa-apa. Jadi ngegantung lah. Karena ada satu gantung ya. Jadi ada tertekan atau terputusnya ataupun tersumbatnya beberapa jalur ataupun aliran-aliran penting yang ada di leher. Meliputi kerongkongan, kemudian saluran nafas, saluran darah utama ya. Kemudian jaringan saraf yang ketika itu ada tekanan dia akan patah ataupun nyumbat. Yang penting ada nafas, makan dan darah itu harus tersumbat. Jadi ada luka di sini seharusnya. Tetapi posisinya duduk. Oh, kasus ini nih. Iya, posisinya duduk gitu dan tidak mengeluarkan cairan gitu di situ. Dan setelah dijalani ternyata memang ada benturan-benturan di kepala. Setelah dicek tuh? Iya. Jadi nanti berkaitan dengan yang bawah, tapi ini memenang dokter gitu. Tapi saya juga melihat foto-fotonya. Terus diungkapkan itu, ini kasusnya mengingatkan saya seperti waktu di rumah sakit Kebumen. Oh, itu kita pernah. Ya, jadi ada rebutan ini, tanah gini-gini, masalah dengan kerabat, untuk menyingkirkan dengan cara itu, dan ini mengarah ke satu pembunuhan berencana. Nah, terus, nah ini dari satu pemeriksaan itu kan nanti pasti ada tentang itu ya, ringkasan RM itu mungkin rekam medik ya. Rekam medik. Hasil laboratorium dan radiologi, jadi itu di ronsen. Laboratorium juga mengambil beberapa sampel di situ. Terus ini ada persetujuan informan consent, ini ada yang tidak setuju, itu disertai dengan dokumen penolakan dan setuju. Dan jika setuju itu nanti akan ke pemeriksaan luar jenazah. Jadi cek luar dulu, kemudian ada pemeriksaan surat permintaan visum tuh keluar nanti.
Baru pengambilan sampel. Pengambilan sampel itu meliputi beberapa hal di situ, jadi hampir sama. Terus kemudian fotografi forensik. Nah ini ketika saya punya rekan juga dulu yang di tim forensik, forensik ya, perempuan Mas, itu teman saya itu pernah cerita, jadi sekolah lagi tuh ngambil forensik dan waktu itu beliaunya dapat beasiswa dan sempat sharing-sharing dengan saya. Jadi ketika melakukan permisaan dalam ya, bedah jenazah di sini itu otopsi dalam itu memang nanti ada foto-foto termasuk sebelumnya. Jadi sebelum dibedah dan setelah, ya termasuk barang bukti, baju, semua apa yang tertinggal di situ. Oh, itu masuk bagian data dari fotografi forensik ya? Iya, semuanya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kurang lebihnya saya pernah diceritani. Kemudian nanti akan kita ambil di sini seperti apa gitu. Kemudian ini adalah visum et repertum. Visum et repertum, sertifikasi medis. Itu apa tuh, visum et repertum? Iya, sebenarnya visum et repertum atau sering disingkat dengan VAR adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik. Atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia di sini. Baik itu yang masih bernyawa ataupun sudah tidak bernyawa atau sudah wafat, ataupun bagian yang itu diduga bagian tubuh manusia. Dari misalnya dapat potongan-potongan gitu. Dan ini bisa rambut yang kecil-kecil ya, misalnya bisa kuku dan macam-macam, ataupun jaringan sel ataupun jaringan tubuh di dalam. Dan ini tuh berdasarkan keilmuan yang itu sudah disumpah, ada sumpah dokter di situ untuk kepentingan pro justisia. Jadi nanti untuk kepentingan penyidikan hukum berikutnya. Khusus untuk perempuan ini juga bisa dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang masih perawan ataupun tidak. Oh, sampai ke situ berarti ya? Kalau misalnya sosok perempuan, jenazahnya perempuan, sampai bisa mengetahui? Bisa. Bahkan ini kan orang hidup juga bisa, Mas, karena kejadian pemerkosaan itu kan dilihat juga. Misalkan itu apakah ada kejadian di lubang kemaluan, maaf ya, atau tidak sedalam apa. Iya, benar-benar. Untuk kasus-kasus pemerkosaan ya. Semuanya, sehingga perlu ada pemisuman setelah kejadian-kejadian itu, karena ini adalah menjadi satu data yang valid yang nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita ngomong-ngomong dari tadi soal data ya. Nah, ini kalau kita cermati ini tadi sedikit tentang penyidikan dan ilmu kedokteran forensik ya. Ini bisa kalau kita cermati dalam bidang ilmu sejarah, seperti yang saya pelajari, bahwasanya di sini adalah menggunakan metode dan historiografi dalam penulisan laporan sejarah. Dalam hal penyidikan ini juga? Iya. Oh, oke. Sebenarnya begini, kalau kita ketahui ilmu sejarah mungkin mempelajari peristiwa masa lalu, Belanda, kerajaan, tapi lebih luas metode yang kita pergunakan. Metodenya itu untuk pelacakan peristiwa. Iya. Jadi dalam penulisan sendiri itu kan ada klaim sejarah dan fakta sejarah. Klaim sejarah dan fakta sejarah. Ya. Itu bedanya apa tuh? Klaim sejarah itu sifatnya adalah subjektif atau berdasarkan perkiraan, menerka, memprediksi atau pendapat seseorang yang itu bisa berubah-ubah dan bisa direvisi. Tetapi kalau fakta sejarah itu yang sifatnya objektif atau yang lebih valid, lebih pasti, dengan dukungan dari beberapa klaim-klaim sejarah yang sudah ada. Jadi sebenarnya ngomongkan ilmu sejarah itu luas, Mas Dova, Sobat Javanika. Tidak kita terus, wah ini bahasnya sejarah Belanda, VOC, sejarah kerajaan, itu yang bagian dari itu. Tetapi kajian atau cangkupan dari ilmu sejarah itu sebenarnya kepada rekonstruksi atau peristiwa-peristiwa yang pernah ada. Semuanya itu sebenarnya masuknya. Iya, termasuk kita sebutkan di sini adalah kasus pembunuhan. Ya. Ini aneh tapi nyata. Jadi ketika ini pengalaman ya. Pengalaman ya. Jadi ketika melakukan pembedahan dan otopsi macam-macam itu merasa ya, karena ini logik banget orangnya, merasa didampingi oleh sosok jenazahnya. Merasa.
seperti itu. Jadi bahkan diceritakan seperti apa, mendengar bisikan itu. Dan ketika tidur pun bermimpi, ditunjukkan arahnya di mana, dan itu ketika diikuti sama. Jadi kan ada beliau ya, saya lupa, waktu itu saya menyimak juga. Beliau itu pangkatnya udah tinggi mas. Ibu siapa saya lupa, nyuwun sewu kalau saya lupa, itu bekerja di forensik untuk ini, dokter. Tim forensiknya. Iya. Satu saat moga-moga lah kita bisa bertemu beliau gitu. Iya. Udah ini kok beliau senior banget untuk itu. Pernah bercerita tentang hal itu juga. Jadi waktu itu kemudian bermimpi diarahkan ke sana, itu benar mas, pelakunya ini ternyata masih keluarga gini itu benar. Nah, dalam hal itu sebenarnya kepekaan panca indera itu juga kepakai, salah satunya bau-bauan juga mas. Dari bau-bauan? Ya, sehingga teman saya itu juga pernah menceritakan ketika mengidentifikasi jenazah itu nggak boleh pakai masker, jadi harus tahu hari-harinya, kata setiap tambah hari itu aromanya berbeda. Oh, salah satu faktornya itu bisa tahu dari... Iya, dan bahkan saya ya dalam metodologi sejarah juga disampaikan tentang menandai suatu lokasi itu berdasarkan bau, ataupun menentukan mengidentifikasi suatu peristiwa sejarah juga dengan bau juga. Gitu. Jadi ada seperti itu gitu. Untuk karena kita ketahui kalau orang dulu kan misal untuk menandai ini dengan aroma kopi atau apa contohnya seperti itu, ada aroma tertentu yang dia masih meninggalkan residual energi yang tidak bisa hilang di sini. Terus setiap yang wafat itu pasti juga beda-beda jenazah itu, mana yang tenggelam ataupun yang terbakar tentunya. Kemudian yang terkendala air laut sama dengan air tawar itu juga sudah berbeda. Terus posisi-posisi terakhir seperti apa, terus seperti yang paling detail seperti ya mengukur kedalaman luka dan macam-macam gitu, karena dari situ juga nanti bisa diperkirakan waktu kapan meninggalnya. Termasuk misal di sini ditemukan jenazah terbakar. Nah itu kan sulit tuh. Ya, terbakar kan. Tetapi kemudian bisa diidentifikasi bahwasanya ini meninggalnya dibunuh baru dibakar untuk menghilangkan jejak. Ada seperti itu, karena sebagai contoh konsepnya, orang mau meninggal terbakar itu pasti akan kehabisan oksigen dulu, karena kena asap, kemudian CO2 ya, karbon dioksida ataupun karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh, ke paru-paru membuat lemas, baru terbakar. Tapi kalau paru-parunya nggak ada ininya, masih oksigen masih ada, berarti dibunuh walaupun terbakar gitu. Salah satu contohnya. Detail banget berarti ya kalau untuk menjadi orang tim forensik. Iya, nggak sembarangan. Iya. Oke, Om Hao, ini tadi kita kan udah ngebahas penyidikan secara dari forensik, secara keilmuan forensik ya. Wah, aku pengen nanya nih tentang penyidikan secara metafisika, Om Hao. Tadi sedikit Om Hao sudah menjelaskan juga, pakai bagan juga tadi udah dijelasin. Yang aku pengen tanyain, bisa nggak sih Om, setiap kasus pembunuhan itu diselidiki secara metafisika juga? Ya, ini boleh dibilang bisa, tetapi sebagai bantuan secara tersier ya, tidak secara primer ataupun sekunder di situ. Di mana memang bisa kita ketahui bahwanya ketika orang itu wafat ya, meninggal, korinya masih tetap ada. Di sini. Dalam hal ini kita kerucutkan adalah meninggal secara tidak wajar. Dan korin ini tahu akan peristiwa-peristiwanya. Seperti apa? Peristiwa ini sebelumnya dikaji dalam arti komunikasi interdimensional. Dan tadi sudah kita bahas bagaimana membedakan korin yang benar dan tidak. Ya, kita berdasarkan data-data yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu sebagai acuannya. Ya, berarti metafisika juga butuh data-data. Betul, pasti juga. Mas, pasti di sini bersifat semuanya masih klaim. Klaim peristiwa, belum menjadi fakta peristiwa. Nah, selain tadi misalkan itu tidak disengaja, seperti para ahli yang melakukan proses untuk itu, untuk penyidikan. Di sini untuk yang disengaja, jadi memang mendatangkan orang dengan kemampuan yang bisa berkomunikasi dengan itu. Itu pasti ada yang bisa menggunakan untuk itu, bisa, sehingga nanti bisa diketahui bagaimana kronologi kejadiannya,
kemudian posisi orangnya ada di mana yang melakukan tindakan ini, gitu. Mau untuk tahu, aku gini, kita kan nggak tahu nih orang yang dalam tanda kutip ya orang pintar ini yang datang terus katakanlah bisa berkomunikasi, kita nggak tahu nih yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Nah, cara membedakannya itu gimana tuh? Iya, biasanya ini nanti juga akan dihimpun dari beberapa data yang sama, Mas. Semisal orang yang dimintain tolong ini menyatakan arahnya ke timur, daerah-daerah ini, terus ada tim yang mendapatkan firasat ataupun intuisi sama. Oh, gitu. Dan tetap ketika suatu kejahatan itu dimanapun tetap akan terungkap. Itu sepandai-pandainya menyimpan bangkai kan akan ketahuan juga, kasarannya seperti itu ya. Kemudian beberapa peristiwa-peristiwa ini kemudian bisa dilacak cepat ataupun lambat. Bahkan kejadian-kejadian yang meninggalnya itu dengan cara dimutilasi, potongan tubuh pun bisa ketemukan, seperti puzzle. Nah, itu jujur mau aku salah satu mungkin teman-teman juga ada yang aneh ya. Karena ada satu berita itu mutilasi yang potongan tubuhnya di mana-mana. Tersebar di mana-mana, tapi akhirnya bisa ditemukan dan itu mungkin nggak pakai metode metafisika? Iya, salah satu caranya demikian, dan ini biasanya nanti juga dibantu dengan sosok-sosok astral yang ada di setempat. Ya, karena menggunakan komunikasi, terus tiba-tiba dilalah gitu orang Jawa nyebutnya ketemu orang, nemuin ini dikumpulkan jadi satu. Terus beberapa pelaku yang menjadi tersangka di sini itu juga mengalami mimpi-mimpi buruk karena seperti dikejar-kejar itu tadi. Jadi ada yang tanpa ditangkap menyerahkan diri. Udah kuat ya? Iya, karena sosok ini kemudian seperti menghantui. Tapi jangan dibayangkan cara menghantuinya seperti di film-film. Mereka nampak bawa pisau ngejar. Enggak selalu seperti itu. Itu masuk ke alam bawah sadar. Berkaitan pertama dengan sugesti rasa bersalah. Yang kedua berkaitan dengan sosok Korinnya ini yang tahu siapa dan kenal, dan itu akan masuk ke alam bawah sadar untuk berkomunikasi gitu. Jadi ini sudah masuk ke kalau kelas sebelumnya itu kan kita masih metafisika dasar toh. Ini sudah analisis di sini. Jadi sudah spoiler dulu ketika nanti memasuki kelas mata kuliah metafisika analisis itu seperti ini. Jadi kompleks banget itu. Kompleks banget ya, benar ini kompleks banget. Terakhir nih mungkin aku pengen nanya gimana sih keadaan atau apa yang terjadi dengan Korin, orang yang meninggal dengan cara seperti ini, dibunuh? Dari kesemuanya ya, di sini entah itu di sini adalah kita sebut tidak wajar. Itu ketika contohnya suatu kasus pembunuhan sudah terungkap, sudah pelakunya sudah menyerahkan diri, tertangkap, tenang Mas. Tetapi kalau suicide itu tidak bisa. Hanya itu saja. Nah, ada beberapa kasus yang sampai bertahun-tahun tidak terungkap. Lama ini juga rame nih. Nggak selalu sih, cuman berkali-kali lewat di sosial media. Ada satu kasus di Jakarta, salah satu perguruan tinggi di Jakarta, kasusnya lama. Iya, beberapa kasus pembunuhan ya yang kita dengar, dan yang ada yang baru-baru ini di Jawa Barat juga. Dan ada yang banyak. Kita lihat bahkan ada satu yang di kolonial Hindia Belanda yang menjadi studi saya baca-baca juga ada berkaitan dengan keluarga ya. Ini kita lihat faktor-faktornya dulu. Yang jelas pertama faktor yang menyebabkan ini kemudian lama, tim yang ataupun petugas ataupun di sini adalah pihak yang berwajib yang berwenang itu kan korodit Mas, datanya nggak hanya ini saja, kasus-kasusnya nggak hanya ini saja. Banyak, jadi numpuk. Sehingga menjadi seperti tanda kutip hutang-hutang yang belum terselesaikan. Itu, dan memang bisa cepat dan bisa lambat. Tidak semuanya terus gampang kecekel, nggak tertangkap, tidak seperti itu, karena perlu data yang tidak semudah itu tadi. Iya, benar. Ya, jadi wajar sebenarnya ketika mencari biar nggak salah sasaran dan biar cepat lambatnya itu berbeda-beda. Lantas yang kedua biasanya yang menjabat di suatu lokasi ataupun suatu wilayah ketika bergonta-ganti, ada mutasi, ada perpindahan, itu terkadang kasus-kasus ini kemudian seperti tersimpan dahulu, gampangannya demikian. Disimpan di suatu itu dan masih dalam penyidikan sehingga butuh waktu juga
Kasarannya demikian. Jadi tidak semudah itu. Ini saya memahami tentang hal itu, misal tahu kronologinya seperti apa. Terus yang ketiga memang sosok ini kita kembalikan lagi. Sosok Korinnya ini tetap masih mencarikan, Mas. Oh gitu. Iya. Kalau tadi kan kalau misalnya kasus pembunuhan, pembunuhnya udah tertangkap atau udah dapet lah dan udah mengakui, Korinnya baru bisa tenang. Iya. Nah, ini kan bertahun. Nah, ini juga kita melihat proses penyidikannya juga, mengambil sampel suatu lokasi yang TKP yang belum dibersihkan itu kan boleh dibilang datanya harus lengkap di situ semua, Mas. Jadi bagaimana mencari sidik jari, kemudian bahkan ada yang di kukunya ini ada rambut ataupun bekas cakaran yang menyisakan kulit di situ. Dari dalam visumnya itu ya penelitiannya sangat dalam banget. Jadi diketahui ketika rambut ini cocok dengan siapa gitu, darah dan macam-macam. Terus ada lagi yang motif dan caranya itu sangat rapi sekali. Misalnya gitu maksudnya? Semisal tidak meninggalkan jejak waktu itu sehingga susah dilacak. Biasanya ini terjadi di kasus-kasus pembunuhan berencana yang matang. Dan ada juga orangnya ini memang memiliki satu keilmuan secara metafisika. Oh, jadi dia bisa sendiri mengelabui si Korinnya ini bisa, sehingga itu susah untuk dilacak. Nah, Om Korinnya itu kan dia belum tenang berarti? Belum. Selama bertahun-tahun? Iya, masih boleh dibilang ya, yang sewu ya kasarannya masih gentayangan untuk mencari si korban pertama, si pelaku, dan juga mencari orang yang tepat untuk menjadi penyambung lidah. Untuk membongkar ini seperti apa, karena banyak kasus-kasus kemudian yang tidak terungkap dan tidak terbongkar sampai hari ini. Artinya Korin ini masih bergentayangan? Iya. Itu juga terjadi ketika kita banyak lah, ada tempat-tempat, aku nggak nyebutin spesifik, ada tempat-tempat yang pernah terjadi tragedi pembunuhan atau apakah itu, biasanya tempat itu langsung jadi tempat yang angker. Iya. Itu karena itu juga? Iya, kemudian energi negatif ini karena lama-lama menyimpan kedendaman dan amarah nyerap, Mas. Akan menjadi tempat pembuangan mayat, menjadi tempat bunuh diri, tempat pembunuhan lagi dan seterusnya. Dan residual ini ya butuh diruat dan macam-macam, sebenarnya panjang kalau diceritakan. Iya, benar. Itu sih paling, Mas Dova. Siap, terima kasih Om penjelasannya. Ini mudah-mudahan aku jadi nambah pengetahuannya dan Sobat Javanika juga bisa ikutin. Banyak banget ternyata, dan proses penyidikan di tim forensik itu prosesnya panjang banget, keilmuannya juga banyak banget, dan salah satunya juga seperti yang udah dijelasin sama Om Ho, melibatkan metode metafisika juga gitu. Nah ini ilmu yang baru nih, ini pengetahuan yang baru nih buat kita. Om kalau misalnya ditawarin, tawarin apa? Jadi tim forensik bidang metafisika. Ya kalau saya pribadi pasti mau nyelesain kuliah dulu ya, nanti habis S2, S3 untuk bidang ini, karena S3 kan lebih ke tafsir sejarah. Jadi biar punya satu pemahaman dasar secara keilmuan ya, gitu. Yang itu nanti bisa dipertanggungjawabkan ketika mengungkap ataupun mencari peristiwa-peristiwa berdasarkan kajian metodologi keilmuan sejarah gitu, karena menyajikan sebagai penyaji datanya seperti apa gitu sih, Mas. Lancar terus Om Ho kuliahnya. Insya Allah gitu. Semakin terbantu juga untuk teman-teman Sobat Javanika dan kita di Kisah Tanah Jawa untuk bercerita lebih banyak sejarah lagi. Om Ho udah kuliah sejarah S2-nya. Ya, Insya Allah nanti bisa S3. Amin, semakin mantap. S3 sekalian ke Belanda, sekalian penelusuran. Insya Allah ya. Ya itu sih, Mas. Semuanya kalau kita semua ya di sini, saya Mas Dova, tim Kisah Tanah Jawa dan Sobat Javanika, kalau itu diminta untuk negara ya kita harus siap, tetapi dengan persiapan kita yang sudah matang. Itu ya semuanya. Kalau saya fokus untuk itu diminta Mas Dova, Insya Allah gitu. Dengan background saya ya, nggak hanya metafisika, Mas. Iya benar. Harus punya keilmuan. Gitu. Metodologi sejarahnya juga paham banget. Ya, karena nanti kan harus bisa mengkritik sumber sejarah juga. Ketika menelusuri suatu kejadian yang 10 tahun yang lalu dan belum terungkap, saya harus bisa melakukan kritisi terhadap sumbernya itu, dari laporan, dari saksi, dari berita-berita yang sudah ada, yang akan dipergunakan yang mana.
Itu, dan harus bisa mengkritik ketika oh ini seperti ini. Ada sebagai sejarawan profesional misalkan itu nanti harus bisa tahu. Siap. Amin. Itu sih. Om Hao, ditutup mungkin sama Om Hao? Ya, ada pepatah bilang ya sebenarnya. Mantap. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Sepandai-pandainya kita menyimpan suatu keburukan, pasti akan ketahuan juga. Walaupun sekarang keburukan itu dipercaya oleh orang, tapi suatu ketika keburukan ini akan menjadi bumerang bagi si penebar keburukan itu. Benar. Jadi jujurlah pada sejarah, katakan A jika itu A, katakan B jika itu B, jangan memutarbalikkan fakta, karena karma itu ada. Mantap, Om. Oke, akhir kata terima kasih untuk Sobat Jamatika yang sudah menyaksikan. Jika kita ada salah-salah kata dalam penyebutan dan sikap, kita mohon maaf. Dan untuk Sobat Jamatika yang sudah join membership, tetap join membership. Yang belum silakan join. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar, kritik, masukan, dan saran kita sangat butuhkan. Kemudian jangan lupa share jika menurut kalian ini adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna, dan kita belajar bersama di sini. Serta jika suka, subscribe, karena itu nyawa kita. Dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami setiap kami upload. Akhir kata, kami dari tim Kisah Tanah Jawa yang bertugas, kami mewakili. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Terima kasih.